semuanya. Terus dari segi fisiknya juga menurut saya dari kaki ya, gerakannya juga masih agak kurang lincah kalau menurut saya. Itu karena sempat lama jeda? Iya, itu juga karena dia sakitnya dia juga kan, jadi dia memang absen itu juga pengaruh banget, terutama di tekniknya dia, di feeling-feelingnya dia, karena gerakannya juga memang kakinya agak lambat kalau menurut saya. Biasanya untuk bisa kembali ke permainan dia sebelum jeda itu akan butuh waktu berapa lama Ya, dengan kondisi Georgie yang sekarang? Ya sebenarnya kalau udah pertandingan minimal 1-2 pertandingan saya rasa sudah membaik ya dari feelingnya dia. Georgie hari ini nggak latihan? Enggak. Karena Hari ini kan kemarin di China Open memang ada sedikit pusing setelah main, jadi dia mungkin masih sama dokter, mungkin ya masih konsultasi sama dokter juga, karena kan sebelumnya kan ada vertigo. Sebenarnya sejauh ini kondisi Georgie itu seperti apa sih? Karena kan ini sering juga ya, maksudnya kambuh dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa? Ya kondisi kemarin memang setelah main ada rasa pusing dikit, tapi pas besoknya dan berjalan pulang juga nggak ada masalah. Ya, jadi tapi ada sempat ngerasa pusing juga. Ya semoga tidak ada apa-apa. Ya, sebelumnya memang ada vertigo, saya juga takut jangan sampai kambuh. Tapi ya yang dirasa pusingnya ya mungkin semoga ya Pak pusing-pusing biasa aja. Ya. Kalau secara mental apakah dia masih takut-takut gitu untuk melakukan permainan dia seperti biasanya atau gimana pas kemarin itu? Oh enggak, kalau takut sih enggak. Kemarin di Cina kalau pertandingan yang keduanya itu saya lihat dia sudah mendingan jauh daripada di Jepang. Ya, kalau rasa takut enggak, cuma memang kelincahan di lapangan memang harus ditingkatkan kalau menurut saya. Nextnya itu Georgie ke Iya, ke World Champ. Nah ini kesiapannya sendiri gimana? Karena kan dari tensi pertandingan juga sama sebenarnya sama Cina ya, levelnya juga tinggi. Nah ini kesiapannya nanti gimana? Iya, ya mungkin kan hari ini sampai besok ya, ini kan masih konsultasi sama dokter. Nah, gimana ya pasti persiapannya mulai kalau mulai startnya itu minggu depan. Ya, jadi saya juga semoga pusing-pusing biasa aja. Berarti dari segi Cina Open memang meminta jeda selama seminggu ini? Iya, saya juga tahu lah kondisinya dia kan, takutnya kan kalau dipaksa karena ini masalah kesehatan buat saya, anaknya biar benar-benar fit dulu. Dia sebenarnya sudah fit, cuma dia ngerasa pusing kemarin setelah main. Kita trauma aja, takut. Kalau melihat kondisi Georgie yang saat ini masih naik turun soal vertigonya, itu ada program khusus untuk dia sendiri nggak sih coach menjelang besok mungkin kejuaraan dunia atau seperti apa? Kalau program khususnya dia sih ada, kayak kadang-kadang ke fisio ya, dia ada fisionya juga. Makanya kemarin sempat Jepang sama Cina itu kan memang udah jadi udah 100% kan. Tapi kan memang harus di ini terus, kontrol terus. Terutama jangan sampai stres ya, banyak pikiran apa itu pasti bisa mempengaruhi juga. Coach, mau nanya anak yang lain. Komeng kan lagi main di Macau, terus kemarin ya udah Putri KW deh. Persiapannya buat kejuaraan dunia juga. Coach, dua kan rencananya di kejuaraan dunia. Nah kalau ngeliat Putri KW seperti apa Coach, kan trennya lagi lumayan bagus ya sebenarnya KW penampilannya, performanya. Iya, ya ada beberapa yang sebenarnya ini dibilang apa ya, contoh kayak set ketiga ini, kalau dia terutama yang lawan yang 4 besar itu ya, dia udah bagus. Nah di saat-saat yang penting itu kadang-kadang masih sering mati
melatih sendiri. Bahkan kemarin itu kayak ngontrol bola itu ada beberapa kali, misalnya bola itu masuk, tapi dia kontrol. Ya, dia mikir mungkin keluar, tapi masuk. Padahal itu kan poin-poin penting. Nah, hal-hal yang kayak gitu ada beberapa pukulan, oh ini belum boleh dilakukan, tapi dia ngelakuin gitu. Terburu-buru gitu. Ya, nah itu kan kontrol dari pikirannya dia yang sangat dia mungkin capek, sangat capek, nah dia kontrol di situ yang masih sering goyang kalau menurut saya. Oh dari teknik, dia juga bisa menyamai dengan yang 4 besar itu kalau menurut saya. Karena udah masuk 10 besar juga kan? Iya, yang 10 besar, tapi yang 4 besar ini terutama An Se-young sama Wang Xingyi ini Bisa bersaing. dia cuma bisa rame, bisa nyolong setengah set, tapi belum bisa nah itu. Tadi hal-hal yang perlu konsistensi yang tinggi di tekniknya kalau menurut saya. Itu kok kalau sekarang ngelihat tunggal putri kan kayaknya nama yang ada tuh Georgie sama KW nih coach yang paling besarnya. Kalau dari coach sendiri ada planning untuk yang bawah-bawahnya untuk bisa mengejar lebih cepat gimana iya, tuh? pasti ada karena kan setelah putri ini kan Cukup jauh ya. Mungkin yang Pratama itu mungkin bisa melapisi. Jadi ada satu lagi nih Kadek, terus habis itu turun di bawah. Ya semoga dalam waktu cepat ini yang Pratama ini bisa berhasil. Kalau menyebut nama coach, kalau menyebut nama yang potensial gitu untuk diorbitkan lebih cepat siapa coach dari yang pemain-pemain muda? Ini karena sebenarnya kan dari Mutiara, Ruzana, Ciara ini memiliki peluang yang sama dengan ranking yang saling mendekati. Ya, tapi kadang-kadang kan satu bagus, satu jelek, masih belum ada stabil ya dari ketiga inilah. Sama Nikadek tadi dari Pratama. Iya, kalau Nikadek kan lebih utama. Oh iya udah Iya. Mas, itu untuk kalau misalnya balik ke yang tadi soal kekurangannya KW ya, menghadapi dengan besar itu kejuaraan dunia, terus memperbaikinya pada masa latihan itu seperti apa Mas? Dia paling nanti minggu-minggu besok saya mau ya selain karena goal, saya juga mau lihat video. Jadi hal-hal apa yang dia nggak boleh melakukan sebelum itu tadi. Jadi dia kadang-kadang oh ini belum boleh dilakukan, tapi dia melakukan. Nah di situ terjadilah kesalahan sendiri, error-error yang seperti itu yang harus nah, mungkin dengan melihat video dia juga tahu secara jelasnya ya daripada kita ngobrol tidak ini kan mungkin dari poin pertama dia ngontrol bola out apa masuk pun itu harus ini. Tapi sebetulnya penyebab dia bisa melakukan itu apa sih? Karena kan secara teknik masih nggak terlalu jauh ya. Sebenarnya kenapa bisa sampai Wah itu lebih bagus ke anaknya langsung. Iya kan, kalau menurut saya ya itu cuma lebih detailnya lagi kan yang tahu anaknya. Iya kondisi itunya kenapa. Ya, mungkin dia ada rasa tegang mungkin, pengen menang mungkin. Enggak juga, jadi kalau terlalu menang mikirnya pengen menang kalau bisa juga kadang-kadang kan jadi beneran. Mikir keluar dulu lah pemain terbaik, kalau mainnya bagus keluar semua yang dia punya hasil mengikuti. Kadang-kadang karena itu tadi pengen menang jadi malah itu kan hilang. terlalu jauh? Iya terlalu jauh. Tapi itu muncul di KW yang kayak kata coach tadi, terutama saat melawan yang 4 besar itu ya coach. Berarti Iya, kalau selain itu sebenarnya dia udah cenderung lebih tenang gitu di lapangan. Iya. Menurut saya kemarin itu, tapi di Korea, di Cina kemarin dia kan lawan yang bahkan peringkatnya di bawah dia Jin itu dari Korea. Saya lihat
Jadi ada beda faktor lagi kalau di sini kan lapangannya itu kan angin. Jadi angin menengahinya itu sangat pengaruh banget. Ada beberapa bahkan dia udah unggul 19 dulu pun ada bola enak. Ya menurut saya dari pengamatan saya masuk, tapi kena angin out. Nah hal kecil itu juga jadi ngaruh di situ. Nanti sekali itu jadi. Terus tadi kan buru-buru ya, Putri terlalu buru-buru pengen menang dan segala macam. Selain latihan teknis, terus tadi pendekatan yang tadi, apakah secara psikologis atau ada ahli-ahli khusus untuk membicarakan itu nggak sih, di luar? Ya sebenarnya ya itu tadi saya bilang, saya sering komunikasi sama anak juga. Ini kan solusinya yang paling kita di video barat apa. Ya sebenarnya apa? Pelatih mungkin saya lebih tahu dia setiap hari bahkan di pertandingan pun dia pun bahkan sifatnya dia pun, kalau menurut saya dengan pelatih pun nggak ada masalah.